Influenza, selamat datang di Bapel Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini gue pengen review sebuah film yang mungkin sebelumnya gue mau congratulate dulu kali ya buat Kak Bang Reza Rahadian karena telah memenangkan jatuhnya Film of the Year ya di Piala Citra Film Festival Indonesia. Film yang berjudul Pangku. Nah, ini sebenarnya gue diundang ke press conference, press screeningnya. Waktu itu pun gue juga datang kok ke trailernya, cuma satu dan lain hal aku tidak bisa datang, mohon maaf, ke press screeningnya. Tapi akhirnya kemarin nonton, gitu loh, nonton independen. Dan katanya terdapat perbedaan ya antara yang rilisan studio, rilisan bioskop dan juga rilisan festival. Gue ngobrol sama salah satu teman saya namanya Raffi. Kita ketemu terus tuh. Tapi seperti biasa, gue pengen bacain dulu sinopsisnya buat yang belum nonton, atau sebenarnya harusnya udah nonton dulu sih, karena gue rasa gue bakal sedikit spoiler tentang plot mungkin kali ya. Kalau gitu kita bapel bersama, bahas film sama-sama. Kamu pergi dari rumah? Apa diusir? Kamu tahu mau kemana? 1998. Nama orang tua? Saya, Sartika Puspita. Bapaknya, Bu? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Bayu gak suka lihat ibu bangku-bangku. Film Pangku adalah debut penyutradaraan Reza Rahadian. Cerita berfokus pada Sartika, seorang ibu muda dari Pantura yang berjuang mencari kehidupan lebih baik untuk anaknya. Dalam perjalanan hidupnya, ia bekerja di warung kopi Pangku milik Maya, di mana wanita pelayan kadang memangku pelanggan pria. Simbol dari hubungan perlindungan sekaligus keterbatasan. Hubungan Sartika dengan Hadi, seorang supir truk, menambah lapisan konflik moral dan emosional. Film ini mengeksplorasi perjuangan perempuan, cinta, dan pilihan hidup di tengah realitas sosial yang keras. Kurang lebih seperti itu untuk trailer dan juga sinopsisnya. Gue belum panasan nih kayaknya sebelum gue mulai babel kali ini, tapi nggak apa-apa. Karena kalau ngomongin panas, film ini sih berasa banget panasnya ya gitu loh. Dari make up, dari pemilihan set, dari segala macam. Nah, tapi sebelum sampai situ, gue sebenarnya overall expectation tinggi. Karena gue tahu film Pangku ini tuh sebenarnya udah masuk nominasi, even filmnya rilis nominasi FFI ya, Piala Citra. Even sebelum filmnya rilis di bioskop. Makanya pas gue tuh kan ya sama JJ seperti biasa kita kayak bahas, J, menurut lo Pangku kok bisa gitu loh, padahal belum tayang dengan nominasi-nominasi yang lain yang harusnya udah tayang semua sih ya gitu loh. Ya gue The Jumbo, ada Sore kalau nggak salah, ada The Shadows Trace juga, correct me if I'm wrong. Sayangnya gue belum nonton Shadows Trace, tapi pas gue lihat nominasi gitu kayak, kuat nih Jumbo sama Sore. Sore adalah satu-satunya, correct me if I'm wrong, film Indonesia yang ke Piala Oscar 2026. Yandi Lawrence, Mas Yandi keren banget, sumpah jujur. Kak Sheila Dara kemarin juga menang ya, Kak Sheila Dara tuh sebagai pemeran wanita utama terbaik seingetku ya. Ya, dan Pangkunya juga menggayat cukup harusnya banyak sih ya. Tapi yang aku ingat salah satunya adalah pemeran apa sebutannya secondary female actress ya, Bu Christine Hakim di sini juga seingatku memenangkan Piala Citranya. Jadi congrats gitu loh, secara nominasi Pangku ini banyak juga guys di nominasi tahun ini FFI. Sayangnya aku tidak diundang. Jadi ya cukup bersyukur tahun lalu bisa diundang dan mewawancara banyak aktris dan aktor dan bertemu dengan orang-orang bertalenta itu. Itu waktu itu senang sekali saya waktu itu. Ya, tapi guys, menurut lo gimana gitu loh tentang film Pangku ini? Seperti biasa saya sudah
menyediakan pointer-pointer dan catatan saya selama saya menonton di dalam bioskop. Satu hal, kita tahu gitu loh, ini merupakan debutan sutradara untuk seorang Reza Rahadian. Kita tahu lah gitu loh, dari semua filmnya beliau ini memang, ya apa bahasa gampangnya, jago lah. Aku tidak mudah untuk menghiperbolakan sesuatu dalam in a second. Tapi ya, beliau tuh kalau misalnya sudah acting tuh keluar lah dari sikap aslinya mungkin. Ya setidaknya maksudnya masuk dalam karakter lah ya, masuk ke dalam karakter. Dan masuknya tuh bukan masuk doang, tapi he is being the character that he played. Gitu loh, gue sangat mengapresiasi hal itu. Tapi apakah untuk menyutradarai sebuah film panjang festival 1 jam 40 menit, aku sempat lihat durasinya di Google berapa lama gitu loh, nggak nyampe 2 jam guys. Dan ini sebenarnya cukup menarik karena yang diangkat sama Kak Reza Rahadian di film ini adalah budaya yang gua bahkan baru tahu setelah trailernya atau filmnya rilis, yaitu kopi pangku gitu loh. Nggak pernah diangkat sih, aku nggak pernah melihat. Atau mungkin literasi filmku yang tidak sebanyak itu, mungkin para influencer tahu ada film-film yang pernah mengangkat, mungkin film dokumenter untuk budaya kopi pangku ini. Ya gitu loh, jadi menurut gue sangat menarik dari sisi budaya yang diambil sama Kak Reza Rahadian di sini sebagai sutradara ya. Ini yang aku sih. Ya pokoknya yang gue ambil setelah film Pangku ini menang, Kak Reza tuh ngomong gitu loh, ini memang terinspirasi dari ibu beliau. Ya semacam surat cinta lah ya gitu loh, surat cinta untuk ibunya. Gitu loh. Jadi pas gua nonton sampai akhir juga baru sadar, oh ternyata film untuk ibu atau film tentang ibu yang merawat anak dan juga keluarga segala macam, dan film tentang ini agak sedikit nyenggol sistem pendidikan kali ya gitu loh, masalah administrasi ternyata masih banyak yang belum dibenahi gitu loh, masalah administrasi yang kurang, yaitu di sini konteks di film ini adalah nggak ada bapak, basically si Bayu ini nggak ada bapak gitu loh. Tika ini sebenarnya punya anak yang bapaknya entah kemana, yang akhirnya datanglah sosok si Hadi alias Mas Fedi Nuril. Nah ini sebenarnya gue belum terlalu ngasih tahu ya, ini dari segmen 1 isinya informasi semua ya, tapi nggak apa-apa, kan ini TV berita. Jadi gue bakal ngasih bakal seperti biasa ngasih opini gue tentang filmnya. Apakah gue bosen karena terakhir kali gue nonton film festival kapan ya, udah lupa juga, dan bukan bosen sih, emang malam sih itu penayangannya, jadi gue jujur tiduran. Tapi ya udah, nanti kita akan lanjut ke opini gue tentang Pangku. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Influenza masih di Bapil Bahas Film Pangku. Nah, langsung saja kita masuk ke opini gue tentang filmnya. Ternyata satu hal yang gue notice, ini banyak banget dari udah masuk sinem aja nih. Dari teknik sinematografi sebenarnya banyak banget one long wide shot. Jadi banyak tuh ya. Jadi karena ini kan film pertamanya Kak Reza Rahadian. Jadi gue sangat mengapresiasi gamble-nya beliau, bagaimana cara beliau itu nge-treat sebuah adegan yang sebenarnya cukup kompleks, cukup padat loh sebenarnya adegan itu. Kenapa gue berani bilang padat? Walaupun sebenarnya banyak banget yang lost. Maksudnya bukan lost, dengerin gue dulu. Maksudnya adalah itu luas, yang diambil sama kamera itu luas banget. Nah tapi Kak Reza Rahadian di sini sebagai seorang sutradara sangat memikirkan, adegan ini ada apa aja. Misal nelayan gitu loh di pinggir laut. Nelayan itu kerjanya ngapain aja sih? Micro acting, maksudnya bukan micro acting sih, lebih tepatnya detail dari para ekstras. Nah ini satu hal yang gue sangat apresiasi apabila dalam satu scene tersebut itu nggak cuma aktor utamanya yang stand out, tapi ekstrasnya juga mungkin bukan stand out kali bahasanya, tapi lebih tepatnya mengisi kekosongan yang ada dalam adegan itu. Mereka harus ngapain aja, mereka actingnya seperti gimana, emotion yang harus mereka berikan itu seperti apa. Salah satu ekstras yang menurut gua kayak apakah dia penting tapi ternyata dia melakukannya dengan baik adalah bos yang ada di nelayan itu. Wah nggak tahu apa sebutannya ya, pokoknya yang botak. Nah itu yang kayak
dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain loh. Tidak ngapa-ngapain tanda kutip di film ini. Tapi tanpa beliau, Tika nggak akan tahu kalau misalnya si Hadi ini, nah gitu. Itu juga gue suka banget tuh shotnya dari luar ya kan, cuma dikasih lihat si Tika jalan dari bawah ke atas, habis itu di tengah ya kan si bosnya terus dikasih tahu tanpa ada dialog segala macam. Tapi si Tikanya sudah menunjukkan dari emotion yang dia deliver. Gitu loh. Itu gue sangat mengapresiasi hal itu. Dan ini sebenarnya gue juga sangat unik karena selain one wide long shot itu emotion yang ada dalam film ini tidak berlebihan. Bukan yang emotion sinetron seperti apa sih, misal kayak nangis atau kayak marah atau kaget, itu kan pasti dar dari editing, sinematografi, dari acting, itu kan semua naik semua ya kan. Sedangkan di film ini kita bisa tahu karakter ini lagi sedih, karakter ini lagi mikir, karakter ini lagi seneng, dengan cara mereka cuma gue nggak ngelihat adanya kayak bapak di mana, atau even dari si Bayunya gitu loh, cuma dari dialog atau dari permainan tense dari para aktornya gitu loh. Dan kalau ngomong kan tadi gue bilang tentang scoring, ya tadi gue ngomong yang blar, karena scoring di sini juga pacingnya menurut gua sih gak lebay, tapi lagi-lagi bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari karakternya. Kak Reza Radian di sini sebagai sutradara berhasil dalam hal itu. Iya, gue sangat mengapresiasi hal itu. Nah, ini menariknya gitu loh. Sebenarnya kan kalau misalnya kita sudah melihat seorang Bang Fedi Nuril, banyak banget film beliau yang poligami, sudah lebih dari satu segala macem. Iya, gue sama JJ udah diskusi nih Pangku tentang apa, tapi kan ini Fedi Nuril guys, masa sih istrinya cuma satu ya kan? Dan ternyata memang, iya kan gue bilang tadi ya gue bakal spoiler, gitu loh. Sudah menuju akhir film akhirnya ketahuan beliau ini punya istri yang lain yang ada di Arab tuh, Mbak Happy Salma di sini sebagai istrinya yang ada di Arab. Tapi gue suka karena konsepnya adalah di mana ya orang-orang tahu gitu loh kalau misalnya ada Fedi Nuril nih berarti istrinya dua. Kalau film-film sebelumnya sih kayak ya udah dikasih tahu bahwa Fedi Nuril ini punya istri dua dengan dramatis segala macam gitu kan, dengan hiperbola segala macam. Tapi di film ini gue sukanya adalah Fedi Nuril ditunjukkan bahwa dia punya istri lebih dari satu dengan cara yang bukan didramatisir. Gua gimana cara ngejelasinnya tapi ya udah let it happen gitu loh. Ya everyday life, tiba-tiba si istrinya ini datang segala macam. Dengan cara si Fedi Nuril ini karakternya ini pergi entah kemana tuh, akhirnya ditinggal si Bayunya, Tikanya ditinggal segala macam. Bahkan Bu Christine Hakim sebagai Maya di sini ditinggal sama keluarganya ya, sama Tikanya gitu. Terus pas balik ya kan, dikasih tahu sama bosnya, terus datanglah sini istri originalnya kali ya bisa gue bilang ya. Nah, gue nggak expect juga di film ini bahwa ada dua aktor senior yang role-nya sangat gitu aja. Misal satu nih ya, sebenarnya kalau yang ada Mas Lukman Sardi di sini sebagai karakter kepala sekolah yang bilang bahwa Bayu nggak bisa sekolah di sini gara-gara dari nama bapaknya gitu loh. Itu satu, benar-benar di situ doang. Kedua, ada Pak Arswendi Bening Suara jualan mie ayam. Jualan mie ayam, sumpah. Di sini cuma adegan wide shot, lagi-lagi wide long one shot dari jauh, dia cuma bikin mie ayam kelar. Di situ gue ketawa sama JJ. Dan selain dua aktor senior ada yang aku kenal juga ya di sini, alias Kak Bubu. Banyak sekali scene Anda di sini ya. Banyak dan lumayan penting loh. Maksudnya teman-temannya si Tika ini, salah satunya di Kak Bubu adalah yang menyadarkan si Tika gitu loh bahwa ya namanya juga laki-laki bla 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 gitu loh. Makanya dia yang menguatkan. Nah, ini justru adalah yang gue lihat ya dari budaya kopi pangkunya si Pangku, masih film Pangku, lebih kuat di teman-teman Tika, yaitu si Kak Bubu sama satu lagi gitu loh. Maaf aku lupa siapa namanya. Lebih ditunjukkan di situ gitu loh, sebetapa kerasnya, betapa betapa tabunya kehidupan kopi Pangku itu dibanding Tikanya. Nah, ini yang menurut gua agak
ada sedikit bukan kontra apa ya, gue nggak bisa bilang kekurangan juga, pokoknya yang gue kayak kurang serak kali ya. Nah, nanti kita bahas yang kurang serak, mungkin ada juga di setelah ini. Jadi influenza, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film Influenza dan di Pangku. Langsung aja lah tanpa basa-basi. Kenapa gue bilang gitu loh, budaya kopi pangku yang ada di film ini gue ngerasa kayak semacam bridging aja bagaimana si Tika ini ketemu sama karakter Hadi, yang dimana sebenarnya pas di scene awal yang di pangku adalah temennya Hadi, yaitu yang diperankan oleh Muhammad Khan. Ya, itu doang udah yang di pangku. Kalian kalau misalnya lihat poster dari pangku, itu dimana si Tika di pangku Claresta Taufan ya, di pangku sama Fedi Nuril di sini sebagai Hadi, Gak ada adegan di mana Hadi memangku Tika. Jadi sedangkan yang dipangku sama Tika ini banyak gitu loh. Cowok-cowoknya banyak. Salah satunya temennya Hadi. Itu yang gue bilang. Mungkin gue nggak bisa bilang kurang eksplorasi karena sebenarnya banyak juga loh gitu loh tentang budaya kopi pangku ini, walaupun bukan dari karakter utama. Karakter utama ini benar-benar cuma ngasih lihat bagaimana relationship si Tika ini sama Hadi berkembang selama filmnya berjalan gitu loh. Mungkin untuk hal itunya gue bisa dapat, tapi kalau untuk pangkunya gue malah lebih lihat ke karakter-karakter lain yang beneran the real service pangku itu. Service pangku. Apa itu service pangku? Tapi itu yang gue rasain sih guys gitu loh. Ya, gue tidak bilang bahwa itu hal yang salah karena director's treatment untuk keseluruhan filmnya dari Reza Radian menurut gue sangat deliver dengan baik. Emosi yang di-deliver sama aktor, masing-masing aktor dan aktris di sini juga bisa dapat ke at least gue sebagai penonton. Ya, gue paham lah gitu loh bahwa film ini juga sebenarnya yang gue lihat sih Reza Radian memang mematok untuk film festival dan bukan yang komersil banget. Ya, apakah itu hal yang salah? Enggak juga gitu loh. Film kan nggak ada aturannya. Apalagi ini debutannya Reza Radian sebagai seorang sutradara. Aku akan sangat penasaran film apa lagi yang akan digarap sama Reza Radian, lebih tepatnya mau nyeritain apa setelah untuk ibunya. Oke, pangku. Next-nya apa nih? Apakah drama misteri atau apa gitu loh. Kalau ini lebih ke drama aja sih. Kemarin di FFI pun Reza juga ngomong gitu loh bahwa masih banyak siapa yang ngomong ya. Pokoknya salah satu kru pangku lah, aku lupa. Indonesia masih banyak budayanya yang bisa diceritakan melalui film panjang terutama gitu. Tapi ya banyak pro dan kontra sih sebenarnya dari gua ya untuk film pangku ini. Apalagi menang FFI. Gas, berarti lu gak suka dong film ini menang FFI. Ya kagak, bukan gak suka, tapi ya namanya film kan selera gitu. Berarti itu mau menunjukkan gue gak suka ya? Enggak gitu. Ini film bagus guys. Gue berani bilang ini film yang nyeni. Itu kali ya bahasa yang tepat gitu. Debut sutradara yang sangat kuat sih dari Reza Radian. Emosi yang sebenarnya ingin disampaikan, ini sebenarnya emosi yang sangat tebal tapi disampaikan dengan sederhana, bukan yang blar dar der dor. Gue juga sangat mengapresiasi visual untuk riset lingkungan yang ada dalam film ini, karena yang diambil juga ini merupakan set tahun 98 sampai 2000-an awal. Karena si Bayu itu lahir tahun 98 guys, itu through dialog dikasih taunya. Oh, mungkin satu hal gue ketinggalan yang gue suka dari film ini adalah time skip yang nggak pakai kopi. Maksudnya nggak pakai tulisan gitu. Kan biasanya kayak 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Film ini nggak ada, cuma dikasih tahu lewat visual. Misal, tiba-tiba si Bayunya udah gede, gitu. Misal Bayunya udah gede atau Tikanya udah tua, itu bener-bener cuma dilihatin through make up dan juga through wardrobe semacam itu. Gue sangat mengapresiasi hal itu karena gue sepanjang gue nonton film Indonesia nih diundang ke press screening segala macam, banyak banget yang pakai kopi. 1 tahun kemudian, 12 bulan sama ya, 6 bulan kemudian gitu-gitu loh. Jadi gue pusing liatnya jujur. Bahkan film Hollywood masih banyak yang pakai kayak gitu dan gue kayak aduh bosen. Akhirnya Reza Radian di sini berhasil melakukan itu gitu ya. Mungkin selain itu gue
notice ya. Kalau ini ada kekurangan juga. Tapi ini minor banget. Dan apakah gue bener? Gue nggak tahu salah apa. Gue salah dengar atau nggak. Pokoknya setelah scene Hadi dan Tika itu, gitu. Gue nggak perlu jelasin itu scene apa. Mereka tuh ya ngobrol gitu kan. Hadi dan itu kayak nafas gitu. Ada shot nunjukin close up ke Hadi. Nah, tapi audio tuh nggak sesuai sama apa yang Hadi lakukan, yaitu menghembuskan nafas. Karena setelah shot yang close up ke shot selanjutnya, itu audionya tuh nggak berubah. Sementara audionya itu adalah dari audio yang wide shot. Ini gue ngomong apa dari tadi? Ada yang paham nggak maksudnya? Coba deh, keep up with my commentary. Ya, tapi maksud gue, ini berasa gitu loh. Pas si lagi close up shot si Hadi lagi ngeliat begini, sementara audionya itu si Hadi lagi menghembuskan nafas. Gitu loh. Dan itu audionya nggak berubah pas ke wide shot. Itu minor sih, kayak gue nyari-nyari kesalahan banget kayaknya ya. Cuma ya, gimana ya, ini ada catatan gue. Kebetulan gitu. Nah, terus pas gue ngobrol nih sama salah satu temanku yang sering banget aku ketemu di press screening gitu, bahwa beliau bilang yang di versi festival endingnya adalah nggak nyampe pokoknya yang di versi bioskop itu 4 menit dan yang di festival tuh katanya nggak ada 4 menitnya. 4 menitnya adalah surat voice over Bayu untuk ibunya, yang dimana itu kan kalau misalnya di bioskop tuh ngasih tahu gitu loh, makasih ya Bu udah bla bla bla, ditambah dengan ada musik ya Bang Iwan Fals, ibuku sayang gitu-gitu. Nah, gua nggak tahu kalau versi festival sih harusnya ada ya. Sedangkan kalau misalnya yang di versi festival itu nggak ada voice over Bayu terima kasih ke ibunya. Jadi sebenarnya dua ending yang menurut gua mirip, tapi kalau kata temen gue ya si Raffi, kalau misalnya nggak ada VO-nya dibilang tuh kayak lebih ke kita tuh ngasih lihat gitu loh, Tika nih hidup tuh gitu ya, I don't know what's gonna happen next, apa yang bakal kejadian lagi ke depannya gitu loh. Sementara kalau misalnya kayak ending yang bioskop lebih ke ya udah itu tentang ibu, tentang happy ending segala macem. Iya gitu. Jadi paling itu sih yang menurutku untuk film Pangku dari pandanganku ya, menurut influenza gimana, ini cocok lah buat teman-teman influenza yang suka nonton film-film festival. Dan selamat sekali lagi buat Kak Reza Radian dan juga tim untuk memenangkan Film of the Year lah ya jatuhnya di tahun ini di FFI Piala Citra. Kalau gitu terima kasih influenza sudah nonton review kali ini. Kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you. Terjadi dalam sunyi, bukan apa Ganteng, belum kawin lagi. Tahu dari mana? Nggak pakai cincin kawin. Ya Abu, hari gini mana ada orang laki keluar rumah pakai cincin kawin. ada yang lama menungguku. Ibuku cari uangnya sampai malam terus. Yang terjadi Kalau ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan, semua orang beli layangan, takut padaku. Bayu gak suka lihat ibu pangku-pangku. Memang tidak mudah. Nama orang tua, Sartika Puspita. bapaknya Bu. Kamu tahu bapakku nggak? Aku juga nggak pernah ketemu sama bapakku. Adik kresek yang gede. Terkresek mah gampang. Ada bapak yang susah. Namun